Yi Chen, Anda mengatakan bahwa ketika Anda bertemu Kaisar Ke, berapa banyak posisi tentara yang harus saya minta? Benar saja. Setelah istana Yan Huang ditata ulang, Jiang Buyong segera mengirimkan pertanyaan. Ini adalah peristiwa besar yang menyangkut kemakmuran umat manusia. Berbagai ras membutuhkan banyak kondisi untuk mendapatkan pijakan di dunia, tetapi tinju yang keras adalah syarat pertama dan terpenting. Ras manusia sekarang tidak memiliki pasukan, bahkan jika memiliki keberadaan budidaya dewa dewasa, ia juga merupakan kultivator biasa, sehingga dewa langit dan iblis dapat menimpa istana Yan Huang, memperlakukan umat manusia sebagai hewan yang murah, makan jika mau, dan membunuh jika ingin membunuh. Selain itu, para dewa dan iblis sebelumnya tidak akan memberi umat manusia kesempatan untuk mengembangkan pasukan. Qin Yi Chen tahu betul kekuatan yang menakutkan bagi pasukan yang terbentuk untuk bersatu kembali dan menjarah formasi. Untuk membuatnya lebih jelas, bahkan jika Kaisar Ke kuat, dia tidak dapat bersaing dengan istana surgawi tanpa miliarder di bawah komandonya. Dan kali ini, setelah kembali ke Kaisar Ke, umat manusia akhirnya lebih baik dari sebelumnya. Tapi Jiang Buyong masih khawatir, mungkinkah ini sebuah foto untuk menindas mereka? Dari ditindas oleh para dewa dan iblis di langit, hingga diperbudak hanya oleh Kaisar Ke. Qin Yi Chen berpikir sejenak, dan tiba-tiba berkata, menurutku tidak seharusnya begitu, Sang Patriark. Dalam semua keadilan, Kaisar Ke bisa disebut bijaksana dan berpikiran terbuka. Bahkan jika kita harus dijaga, itu tidak bisa terlalu berlebihan. Ini adalah evaluasi sebenarnya Qin Yi Chen terhadap Kaisar di Ke, dan bahkan Jiang Buyong tidak menyangkalnya. Tahukah Anda, fakta bahwa Kaisar di Ke menyerahkan artefak Kaisar Bihai kepada Qin Yi Chen, sampai sekarang, masih beredar luas di Kaisar Langit. Selain itu, Qin Yi Chen ingat bahwa setelah dia mengalahkan Ke Chao Ge, dia diberi pernikahan oleh Kaisar Surga dan mengganggu rencananya. Kaisar Ke dengan cepat memulihkan senyumnya dan sangat bahagia. Kebahagiaan itu tidak berpura-pura, tetapi dalam hatinya, dia benar-benar percaya bahwa hanya Dewa Pedang Sihir bawaan yang layak untuk putrinya, dan itu adalah hal yang baik. Jika bukan karena alasan ras, Qin Yi Chen tidak pernah berpikir untuk mengikuti Kaisar Ke. Jika Anda melihat Kaisar, mari kita bicarakan. Jika Anda bertanya, Patriark akan melanjutkan dan mengatakannya. Jika itu benar-benar tidak berhasil, maka perlahan-lahan negosiasikan harganya. Arai teleportasi selesai, dan dengan pembangunan Komandan Dewa, ukuran arai teleportasi menjadi semakin luas, cukup untuk mengarah ke Istana Kaisar. Ini sama dengan membuka benteng antara Istana Kaisar Ke dan Istana Yan Huang. Dapat dikatakan bahwa selesainya susunan teleportasi melambangkan bahwa Istana Kaisar Ke telah menjaga Istana Yan Huang, dan dapat dilindungi setiap saat di masa depan. Berdiri di susunan teleportasi, Jiang Buyong dan Qin Yi Chen keduanya menghela nafas dengan emosi. Selama mereka kembali dari Istana Kekaisaran, sebidang tanah dengan nama Yan Huang ini dapat mencurahkan semua upaya mereka untuk pembangunan dan berkembang. Susunan teleportasi bersinar terang, dan baru saja tiba ribuan mil di luar langit Istana Kaisar Ke. Ini dianggap sebagai istana depan Istana Kaisar Ke, dijaga oleh para dewa. Dan kali ini, Kaisar Ke masih menyapanya secara pribadi. Hahaha, Heavenly Kill. Kali ini aku memimpin puluhan juta pasukan untuk bertarung, dan kembali dengan kemenangan. Aku bangga padamu. Komandan Dewa Pembunuh Surgawi tidak rendah hati atau sombong, juga tidak mengambil pujian untuk itu. Kaisar membawa cinta. Dikatakan bahwa komandan ini dan puluhan juta pasukan belum terbunuh di Istana Yan Huang. Namun, Tianxing menilai 100.000 orang dan berperang melawan Tianwei. Bahkan jika Raja memilih bintang datang, dia tidak akan mundur, dan itu akan menjadi kehormatan bagi Yang Mulia. Komandan Dewa Tian Qilin mengatakan yang sebenarnya, dan dalam pertempuran ini, mereka juga melihat kekuatan tempur orang-orang liar di kota Feng Shui. Memberkati pertempuran Istana Yan Huang, berkat formasi teleportasi gelap Chen Chang Jiang Buyong. Tetapi yang paling penting adalah bahwa 100.000 kekuatan tempur yang diteleportasi di masa lalu benar-benar ganas dan tiba-tiba memukul mundur 1 juta penjaga survei langit. Bahkan jika King of Star Picking tidak datang, 100.000 orang biadab dan Sky Surveyor mungkin tidak kalah, tetapi mereka mungkin menang. Jika tidak, Panglima Dewa Tian Qilin tidak dapat melakukan bunuh diri di Istana Yan Huang, jadi Istana Yan Huang akan dapat menahannya. Tetapi puluhan juta naga tanpa pemimpin, dan jutaan orang Wei yang berkuasa bukanlah vegetarian. Ubah ke pasukan atau cabang lain dari Istana Kaisar Ke, hanya 100.000. Saya khawatir itu mungkin tidak dapat mempertahankan Istana Yan Huang. Tepatnya, 100.000 orang biadab ini adalah variabel. Kaisar Ke tertawa. Umat manusia kota Feng Shui layak menjadi pemberani dan pandai berperang. Dengan satu musuh 10. Reputasi yang layak. Feng Nianwu tersenyum.
tetapi merasa bahwa pujian ini bukanlah hal yang membahagiakan. Selain kekuatan yang dapat dibangun umat manusia, dia juga khawatir tentang apakah Kaisar Ke akan membagi mereka semua ke berbagai tempat. Ini dapat dikatakan sebagai cara yang biasa untuk menggabungkan kekuatan baru. Setelah Dike memujinya, dia tersenyum pada Tuao Xiao dan berkata, para tetua Tusan benar-benar tamu yang langka. Apakah pohon leluhur Tusan masih makmur? Tuao Xiao tertawa, ini tidak akan jatuh. Qin Yichen kembali ke istana kekaisaran dalam kerumunan. Dalam perjalanan, Kaisar Kekaisaran memegang borgol Jiang Buyong dan tersenyum. Jiang tua, bencana istana Yan Huang akhirnya berakhir. Di masa depan, saya akan diberkati oleh istana Kaisar Ke kami. Saya tidak berani mengatakan bahwa umat manusia makmur, tetapi tidak akan pernah ada lagi dewa dan iblis sebagai pemakan darah. Keduanya adalah patriark dan harus berjalan berdampingan. Tetapi Jiang Buyong tersanjung. Bisakah istana Yan Huangnya dibandingkan dengan istana Kaisar Ke? Tapi Jiang Buyong agak lega. Sejujurnya, hasil terburuk yang tidak pernah dia pikirkan adalah bahwa istana Kaisar Ke akan menekan istana Yan Huang dan memperlakukan ras manusia sebagai budak dan komoditas untuk menjalin hubungan dengan semua ras. Tetapi melihat dengan cara ini, Kaisar Ke masih bisa menjamin ini. Kuyu Tian benar-benar seorang kaisar yang berbudi luhur. Diperkirakan dia telah berdiskusi dengan Kaisar Tians. Meski ada kepentingan yang bercampur, tidak mudah untuk mencapai langkah ini. Memasuki istana kekaisaran, kali ini saya telah menyiapkan kursi untuk Tuao Xian dan tetua Tusan lainnya, dan mereka duduk di level yang sama dengan para tetua istana kekaisaran. Kaisar Ke, kaisar yang berdaulat yang duduk di singgasana Tuhan, Jiang Buyong dan orang-orang kepercayaan umat manusia, seperti Kong Wu dan lainnya, memberi hormat, lihat Kaisar. Anda dibebaskan dari kesopanan. Tolong cepat. Setelah beberapa salam, Kaisar Ke melihat ke arah Feng Nianwu. Pertempuran Penatua Nianwu penuh dengan prestise. Bahkan, saya tidak sabar menunggu orang-orang di kota Feng Shui datang ke klan Kaisar Ke saya sekarang. Sayangnya, ini tidak realistis. Meskipun pertempuran ini, istana Kaisar mengirim puluhan ribu pasukan dan menunjukkan ketulusan yang besar. Namun, kota Feng Shui memiliki hampir 2 juta orang biadab, dan ratusan ribu kekuatan tempur harus masuk. Kaisar surga takut akan digoreng. Ngomong-ngomong, Kaisar Dike masih sakit kepala. Setelah kota Feng Shui, bagaimana cara memasuki alam surga Kaisar? Jangan lupa kalau di tengahnya juga ada di Tian Pas yang setia ke langit dan menampung miliaran tentara. Kali ini saya dapat menggunakan tebusan untuk mempermalukan diri saya sendiri, tetapi lain kali, mungkin tidak. Namun, Kaisar Ke tidak terburu-buru menyebutkan hal ini, tetapi berkata, Penatua Nianwu, saya telah memikirkannya. Semua ras manusia adalah pemberani dan pandai berperang. Jika Anda ditugaskan ke berbagai suku, Anda akan mengecewakan 100.000 orang pemberani ini. Jadi, Anda sementara ditempatkan di istana Yan Huang, untuk tanah keluarga untuk penyembuhan.